Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Yang artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa, denganmu aku beriman, kepadamu aku berserah, dan dengan rezekimu aku berbuka puasa, dengan rahmatmu, wahai Allah Tuhan Maha Pengasih. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Puasa Ramadan merupakan kewajiban untuk menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari sebelum terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Saat melaksanakan ibadah puasa, alangkah lebih baiknya apabila kita mengetahui lebih dalam hal-hal yang harus diperhatikan saat berpuasa. Berikut penjelasan dari Muhammad Nur Lukman Irawan. Rekan-rekan sekalian, banyak atau sebagian saudara kita bertanya, apakah ghibah itu membatalkan puasa? Nah, untuk menjawab hal ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Pertama adalah puasa itu apa? Jika kita lihat dari kata puasa, itu asalnya adalah dari kata siam dan saum. Yang keduanya adalah masdar, yang arti bahasanya adalah secara lugat itu adalah al-imsak. Kalau dalam bahasa Jawa itu ngeker. Ngeker itu menahan. Nah, secara definisi itu ada yang mengatakan bahwa puasa itu adalah imsakun an muftirin binyatin maksusatin jami'an naharin. Jadi puasa itu adalah menahan dari semua yang membatalkan dengan niat yang khusus pada semua siang, mulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, dari situ kita harus mengetahui beberapa hal dalam puasa ini tadi. Tadi dikatakan imsakun an muftirin, menjaga dari perkara yang membatalkan. Nah, berarti yang perlu kita ketahui adalah apa saja muftir dalam puasa itu. Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu apa saja? Dalam kitab-kitab yang bermadzhab Syafi'i itu dikatakan bahwa yang membatalkan puasa itu diantaranya adalah sampainya sesuatu pada jauh, pada lubang yang menuju kepada perut. Nah, entah itu lewat hidung, lewat mulut. Kalau itu disengaja masuknya, maka puasanya batal. Terus memasukkan obat di salah satu jalan depan atau belakang, baik dari dubur maupun dari kubul. Misalnya ada yang penyakit ambien, terus dimasukkan pil lewat jalan belakang, berarti batal juga puasanya. Terus muntah dengan sengaja alkohol, jadi muntah dengan sengaja di mulutnya disogok-sogok atau gimana, akhirnya muntah, itu membatalkan puasa juga. Terus wati atau hubungan badan suami istri yang dengan sengaja, ini juga membatalkan puasa. Yang selanjutnya yang muftir adalah injal dengan sengaja. Injal itu mengeluarkan mani. Nah, kalau mengeluarkan maninya dengan kesengajaan maka batal puasanya. Kalau nggak sengaja, misalnya tidur tahu-tahu ngimpi basah, nah ini nggak batal kalau memang tidak diasbabkan dengan pemikiran-pemikiran dia yang negatif tadinya, atau dengan melihat film-film yang nggak benar. Nah, ini beda kalau ada perangsangan seperti itu. Jadi dengan sengaja itu ya keluarnya dengan sengaja, baik dengan tangan sendiri, dengan istrinya, atau dengan bersentuhan. Nah, yang penting ada kesengajaan di situ, akhirnya keluar mani, maka puasanya batal. Yang selanjutnya adalah yang membatalkan puasa itu kan haid, nifas, gila, dan murtad. Nah, dari kesemua itu bahwa ghibah tidak ada. Jadi ghibah secara fikihnya tidak membatalkan puasa. Namun kita harus
kembali ke dasar perintah puasa. Di sana diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutibal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Jadi ending akhirnya dari perintah puasa itu agar kita menjadi orang yang takwa. Nah, orang yang takwa itu seperti apa? Banyak ayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Di antaranya ada di surat Al-Baqarah, itu di sana disebutkan juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Nah ini, jadi kitab Al-Quran itu jadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan sama sekali. Nah, siapa orang yang bertakwa? Di ayat itu diterangkan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, kita masuk pada ini, yuqimunas shalah, orang yang menegakkan sholat. Nah, dalam ayat yang lain dikatakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sesungguhnya sholat itu akan mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Yang mungkar, yang keji, yang mungkar, kalau kita mendirikan sholat dengan benar, berarti itu tercegah. Nah, berarti orang yang bertakwa, dia selalu menjauhi perkara-perkara yang keji dan yang mungkar. Perkara yang mungkar yang tidak dianjurkan, tidak dikenal oleh agama. Di antaranya adalah ghibah itu. Lalu apa sekarang ghibah? Ghibah itu ada yang memberikan pengertian bahwa ghibah itu adalah antadkura akhaka bima yukrihu lau balaghahu, yaitu engkau menuturkan saudaramu dengan sesuatu yang ia akan merasa sengit atau tidak suka jika perkara itu sampai kepada dia. Misal kita menuturkan tentang kekurangan seseorang, mulai kekurangan fisiknya, nasabnya, haliahnya, ini termasuk ghibah. Misalnya ada seseorang yang hitam, dipanggil sireng kalau kata Jawa itu, jeliteng dan sebagainya. Nah, ini termasuk ghibah, karena dia juga kalau sampai dipanggil seperti itu kan nggak suka. Tuh. Nah, terus mengapa ghibah ini kok terus tidak diperbolehkan? Karena ghibah itu dilarang oleh agama, termasuk perkara yang mungkar. Allah telah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yaghtab ba'dukum ba'don ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah kalian menghibah satu dengan lainnya di antara kalian. Jadi kita dilarang menghibah. Antara kita menghibah kepada teman yang lainnya, kepada saudara kita dilarang. Sebab apa? Sebab itu seperti kita makan daging saudara kita. Bahkan ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu disebutkan, ada dua orang wanita yang dia berpuasa. Saat mendekati maghrib dia sudah nggak kuat dengan puasanya, karena merasa sangat lapar, sangat dahaga, perutnya sangat sakit. Sampai akhirnya dia menyuruh seseorang untuk sampai kepada baginda Rasul, meminta izin agar mereka berdua boleh muftirah, boleh membatalkan puasanya. Akhirnya baginda Rasul mengambilkan sebuah wadah, terus memerintahkan kepada orang tadi agar wadah ini disampaikan kepada kedua wanita tadi. Terus katakan kepada kedua wanita tadi, kata Rasulullah, sampaikan kepada mereka berdua agar memuntahkannya di sini. Jadi mirip orang ya. Begitu sampai benar, orang tersebut mengatakan kepada wanita itu, muntahkan di dalam wadah ini. Ternyata langsung si wanita ini, kedua wanita ini muntah berupa darah segar dan juga daging yang masih bagus gitu. Sampai orang-orang heran, karena sampai wadah itu penuh dengan muntahan darah dan daging tadi.
sampai manusia di sekitarnya menjadi heran. Kemudian Rasulullah menyampaikan, mereka berdua telah berpuasa dari perkara yang halal dan muftirah membatalkannya dengan perkara yang haram. Mereka datang terus mereka membicarakan tentang manusia, maka inilah yang dikeluarkannya berupa muntahan tadi. Dari situ berarti ghibah ini sangat buruk intinya. Jadi tidak diperbolehkan dan sangat dilarang oleh agama. Seolah-olah kita membatalkan puasa dengan ghibah ini secara hakikatnya. Jadi intinya bagaimana? Ghibah itu tidak membatalkan puasa secara dohirnya, tetapi dia akan membatalkan pahala puasanya. Intinya puasanya menjadi lagho. Lagho itu secara syariat tidak batal, tapi pahalanya tidak ada. Ibarat orang dapat kulit saja. Masa kita mau makan jeruk, kulitnya saja yang dimakan. Jadi dari itu mari kita bersama-sama meninggalkan ghibah. Apalagi ini sudah mulai mendekati Ramadan, kita jauhkan dari hibah. Mudah-mudahan dengan di Sa'ban ini kita meninggalkan hibah. Nanti di Ramadan mudah-mudahan kita benar-benar bisa meninggalkan hibah, sehingga puasa kita benar-benar puasa yang lahir batin, sehingga tujuan ending akhir dari perintah puasa itu menjadi orang yang bertakwa benar-benar terjadi. Dan mudah-mudahan kita semua akan Allah jadikan sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mohon ampun atas segala kesalahan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.